menularkan diri melalui sini, yang posisi di ujung sana itu berada di pinggang jurang, 60 meter ke bawah, 40 meter ke atas, 60 meter ke bawah itu sampainya di sungai. Jadi kalau Jepang dalam keadaan terkepung, Jepang tidak sanggup gunakan alat bantu untuk turun ke bawah semacam tali. Jepang itu terkenal dengan harakiri. Mungkin abang kakaknya tahu harakiri, mati bunuh diri secara terhormat. Daripada dia kalah sia-sia tertangkap sia-sia, lebih baik dia mati. Bukan loncat ke bawah, melainkan dia tancapkan samburannya mereka ke tubuhnya mereka. Dan di waktunya Jepang kalah atau dia mendengar kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom oleh sekutu, sebelum Jepang meninggalkan lubang ini, bagi pekerja Romusa yang masih hidup dia dibunuh semua, tidak diperbolehkan selamat untuk keluar, dan tidak ada satupun tentara Jepang yang diperbolehkan kembali ke kampung asalnya, harus mati bunuh diri di dalam sini. Makanya pertama kali masyarakat menemukan lubang ini, bau-bau mayat itu sampai keluar. Karena 40 ribuan mayat yang ditemukan di tahun 46 di dalam lubang ini. Yang pertama kali dikubur massal di dalam penjara. Jadi sekarang penjaranya udah pendek, tidak panjang lagi. Dan sekarang tidak ada lagi, udah dipindahin di tubuh pahlawan tak dikenal. Di tahun 86 lubang ini dijadikan objek wisata. Ini lorong amunisi ketiga kalau kita belok kiri. Kalau kita belok kanan, lubang ini bisa menyambung ke daerah Benton Fordeko di bagian di bawah jembatan Limpape ke Bukit Cangang, Jam Gadang, lalunya juga bisa tembus ke daerah Ngarai Sianok. Jadi 15% di bawah kota Bukit Tinggi dilengkapi lubang semua. Makanya di kota Bukit Tinggi tidak ada satupun diperbolehkan bangunan melebihi tinggi daripada Jam Gadang. Karena takutnya ambruk, semakin tinggi bangunan semakin dalamlah fondasinya. Itu yang di belakang lagi dibangun, belakang itu belakang apa namanya? Jam Gadang lagi konstruksi sekarang. Itu pasar atas bang. Kalau pasar atas memang setinggi itu daunnya, memang dua tingkat bang. Hanya 2 tingkat, kalau Jam Gadang kan 5 tingkat. Ya, yang menghampiri menyaingi tinggi Jam Gadang adalah yang Hotel Rocky, hanya Hotel Rocky yang bangunan nomor 2 tertinggi di kota Bukit Tinggi. Grand Rocky ya. Oh, Grand Rocky. Grand Rocky. Rocky Naparti. Itu ada apa, kamera? Itu alat pendeteksi gempa bang. Jadi kalau ada lampu terjadi gempa, di sini ada bunyi. Kita bisa lari ke pendeteksinya kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Jalur evakuasi. Banyak jalur evakuasi. Jadi kalau untuk posisi sekarang kita berada di pertengahan atau di simpangnya lubang Jepang, yang posisi ujung sana sampai ujung sana dilengkapi 15 lorong lagi. Yang Jepang fungsikan ada ruang sidang dan dilengkapi 14 lorong sebagai barak atau tempat tidur Jepang. Kita lihat ruang sidang di sebelah sini. Jadi di sini ada satu buah ruang sidang dikarenakan yang bekerja di sini tidak ada satupun di bumi Sumatera. Yang mereka datangkan untuk bekerja di sini adalah orang Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini yang dinamakan ruang sidang. 26 lorong di dalam lorong ini, hanya di sini bentuknya yang berbeda. Di sini bentuknya setengah bundaran, lorong terbesar. Karena ini juga difungsikan sebagai toa atau sebagai penggema suara. Yang memimpin pembikinan lubang ini bernama Jenderal Watanabe. Kalau dia teriak di sini, suaranya akan ada gema. Jadi bagi tentara Jepang yang terdekat yang mendengar suara teriakan Watanabe, wajib dahulunya berkumpul di sini. Itu pertanda kalau ada orang Sumatera yang tertangkap. Dia disidang di sini mau dipekerjakan di mana? Semacam dioper pembikinan lubang Jepang di Bandung, Dago Pakar, di Papua di Biak, dan bisa jadi dioper ke daerah Vietnam. Di Vietnam juga ada lubang Jepang. Itu lubang Jepang yang nomor 2 terpanjang di Asia Timur Raya. Ini nomor 1 terpanjang dengan total panjang 5,5 kilo. Jadi fungsi mereka saling tukar pekerja itu fungsinya untuk tutup rahasia. Karena pembikinan lubang ini sangat rahasia. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia itu belum bersatu. Jadi seperti orang Jawa yang mereka pekerjakan di sini, kalau dia berhasil lolos keluar, dia mau membongkar kerahasiaan lubang ini sama masyarakat Minang, orang Minang tidak akan mengerti bahasa Jawa. Dan begitu juga orang Minang yang lolos di pulau lain. Jadi berkomunikasinya payah. Itu fungsi mereka saling tukar pekerjanya. Jadi saksi hidup di dalam lubang Jepang ini tidak ada. Sejarah lubang Jepang ini kita ketahui. Di sini ada satu buah laci Jepang. Di sini daunnya pertama kali lubang ini ditemukan. Di sini kita temukan ada peti berisi arsip-arsipnya Jepang yang menceritakan sejarah tentang pembikinan lubang ini. Jadi kalau Jepang tidak kalah, rencana Jepang lubang ini akan dibikin mempunyai panjang ada 102 kilo mengarah ke daerah Padang yang di bagian Teluk Bayur. Jadi karena dia kalah hanya 5,5 kilo yang bisa digali di sini, setengah kilo di bagian Padang atau di bagian Teluk Bayur. Dan satu buah rahasia pembikinan lubang Jepang ini yang tidak terungkap sampai sekarangnya. Semacam lubang ini yang total panjang 5,5 kilo di kota Bukit Tinggi,
Kalau kita kumpulin hasil korekan tanah ini mungkin akan terbuat juga semacam bukit kecil berapa juta kubik tanah mereka buang. Sampai sekarang di mana bongkahan tanah itu dibuang satu pun tidak ada yang mengetahuinya. Pihak dari pariwisata masih mencari tahu sampai sekarang. Dari masyarakat Bukit Tinggi asli pun tidak pernah melihat di mana Jepang membuang hasil korekan tanah ini. Jadi kalau abang kakaknya tahu nantinya kasih tahu sama kita di sini. Oke. Gue lah. Usia muda. Jadi dahulunya kedapatan yang tua-tua terangkat Jepang langsung masuk Benar ke ya? dalam penjara. Iya, betul. Di dalam penjara pasti Jepang akan siksa mereka selama 3 hari 3 malam tidak dikasih makan lagi dan tidak dikasih minum sampai mereka meninggal. Setelah dia meninggal baru dieksekusi mati yang dinamakan sekarang ruangannya namanya dapur. Dan kedapatan perempuan yang tertangkap Jepang akan jadikan mereka sebagai budak nafsunya mereka atau sebagai budak geisha. Setelah dia merupakan bukan dilepas mereka langsung ke rumah mati atau dokumen pancung di dalam ruangan yang namanya dapur. Setelah di pelarian yang kedua yang kita bilang yang kedalamannya ada 60 meter ke bawah. Kita bisa tengok di ujung mana dulu. Yang ke tempat istirahat atau tempat tidur di Jepang. Kalau sekarang barak itu dijadikan jalan oleh pemerintah. Kalau untuk barak itu dahulunya bentuknya sebelah kiri sama sebelah kanan itu ada bambu yang menyambung. Jadi karena udara dingin itu terjadi pelangsukan. Sekarang dijadikan jalan oleh pemerintah. Dari sini karena di sini nggak ada air. Nah kalau ada air mungkin nyamuk juga banyak di sini. Ini nggak pernah banjir. Air yang kita bilang yang tembusnya 60 meter ke bawah sampai di sini. Jadi kalau Jepang tidak sanggup menggunakan alat bersih semacam tali untuk turun ke bawah, Jepang itu terkenal dengan harakiri, mati secara bunuh diri dengan terhormat. Dan lorong ini juga Jepang fungsikan sebagai pintu pengintaian untuk mengintai aktivitas di atas sana. Itu ada perkampungan Koto Gadang, tempat kelahiran pahlawan kita Haji Agus Salim. Dan di masa penjajahan Belanda, Belanda bikin perkampungan di atas sana. Belanda mempekerjakan masyarakat Minang di atas sana dan memperistrikan masyarakat Minang di atas sana. Jadi di atas sana banyak keturunan Belanda. Jadi kalau abang kakaknya pergi ke atas sana, bangunan-bangunan Belanda yang masih berbentuk original, masih berbentuk asli, masih banyak ditemukan di atas sana. Mana yang itu? Itu orang yang kalau yang kita lihat tuh orang jualan abang. Itu orang Oh, jualan. jualan. Jadi Atasnya 100 lagi. meter lagi